Responnya tidak ada respon kaget atau gembira atau bagaimanapun, responnya akan memberikan respon hukum saja. Pres Gibran 125 triliun dan juga mengajukan citizen lawsuit di Solo. Dari mana itu angkanya 125 T? Gini, melihat rumitnya penjelasan dari Pak siapa itu? Pak Andi Aswan. Itu menambah energi saya, keyakinan saya bahwa saya akan menang gugatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Wakil Presiden kita Mas Gibran Rakerumraka akhirnya buka suara soal sidang gugatan tempo hari yang baru saja digelar di Pengadilan Jakarta Pusat. Di sini teman-teman, kuasa hukum Mas Gibran mewakili langsung ya Bapak Dadang Herli Supandri mengatakan bahwa kliennya sangat santai dan tidak terlalu ambil pikir soal gugatan 125 triliun yang ini digugat oleh Subhan Palal ya namanya. Nah di sini mengaku ya Mas Gibran tidak kaget, bahkan ya santai saja mendengar gugatan tersebut. Kita hari ini bakal mendengarkan bagaimana respon Mas Gibran dan ya respon Subhan juga soal ini, respon dari Mas Gibran. Yang jelas teman-teman, ini memang sangat ngawur ya. Saya yakin ini memang keluarga Pak Jokowi itu sudah mapan. Tapi ya gila saja teman-teman. Uang 125 triliun, bahkan mungkin Pak Prabowo sendiri ya nggak punya uang sebanyak itu. Itu kan uang bukan semiliar 2 miliar, tapi 125 triliun. Kita bisa bayangkan orang terkaya di Indonesia saja kalau diminta uang segitu kan engap lah. Uangnya dari mana? Gila banget ini. Nah teman-teman, biar nggak penasaran, ini kita simak saja langsung ya. Ini pernyataan langsung dari kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakerumraka terkait sidang pra-peradilan terbaru yang baru saja digelar dan bagaimana respon balik dari Subhan. Kita simak teman-teman informasi selengkapnya. Responnya tidak ada respon kaget atau gembira atau bagaimanapun, responnya akan memberikan respon hukum saja. Ini sudah dibacakan ya dari Pak Subhan membacakan putusan gugatan. Untuk selanjutnya dari tim Mas Gibran akan seperti apa sih Pak prosesnya? Ya, tadi sudah dibacakan gugatannya, kan sudah disampaikan tadi, mungkin semua sudah menyimak. Kemudian kami akan mempersiapkan jawaban. Sebenarnya kami sudah mempersiapkan jawaban. Kita akan sempurnakan dan jawabannya akan dikirim via e-code itu hari Senin tanggal 10 sebelum jam 14 akan upload. Ini kan kalau dari gugatan itu kan tidak berubah ya Pak dari awal, dari pemberitaan segala macam. Dari Mas Gibran sendiri ada tanggapan khusus nggak sih soal gugatan ini Pak? Tanggapan khususnya tidak ada, semuanya diserahkan kepada tim hukum. Kami mempersiapkan jawaban dan semua apa yang didalilkan oleh penggugat akan kita jawab di dalam jawaban kami. Tapi kalau misalkan untuk angkanya, misalkan 125 T, Mas Gibran ada respon nggak sih mendengar angka itu atau ya responnya seperti apa sih Pak? Responnya tidak ada respon kaget atau gembira atau bagaimanapun, responnya akan memberikan respon hukum saja. Berarti memang arahannya untuk diserahkan sepenuhnya. Ya, sesuai dengan ketentuan hukum. Berarti untuk hari ini berarti ada laporan ke Mas Gibran lagi lah ya untuk setiap pelaksanaan persidangan kami akan laporkan baik melalui WA atau melalui surat. Perkembangan kita. Berarti dipantau sama Mas Gibran juga dong di sini ya, jalan sidang. Setiap persidangan pasti akan dipantau karena kami laporkan setiap persidangan. Sudah dibacakan ya dari Pak Subhan membacakan putusan gugatan. Untuk selanjutnya dari tim Mas Gibran akan seperti apa sih Pak prosesnya? Ya, tadi sudah dibacakan gugatannya, kan sudah disampaikan tadi, mungkin semua sudah menyimak. Kemudian kami akan mempersiapkan jawaban. Sebenarnya kami sudah mempersiapkan jawaban. Kita akan sempurnakan dan jawabannya akan dikirim via e-code itu hari Senin tanggal 10 sebelum jam 14 akan upload. Ini kan kalau dari gugatan itu kan tidak berubah ya Pak dari awal, dari pemberitaan segala macam. Dari Mas Gibran sendiri ada tanggapan khusus nggak sih soal gugatan ini Pak? Tanggapan khususnya tidak ada, semuanya diserahkan kepada tim hukum. Kami mempersiapkan jawaban dan semua apa yang didalilkan oleh penggugat akan kita jawab di dalam jawaban kami. Tapi kalau misalkan untuk angkanya, misalkan 125 T, Mas Gibran ada respon nggak sih mendengar angka itu atau
Ya responnya seperti apa sih Pak? Responnya tidak ada respon kaget atau gembira atau bagaimanapun, responnya akan memberikan respon hukum saja. Berarti memang arahannya untuk diserahkan sepenuhnya. Ya, sesuai dengan ketentuan hukum. Berarti untuk hari ini berarti ada laporan ke Mas Gibran lagi lah ya untuk setiap pelaksanaan persidangan kami akan melaporkan baik melalui WA atau melalui surat. Perkembangan. Berarti dipantau sama Mas Gibran juga dong Mas ini ya jalan sidang. Pres Gibran 125 triliun dan juga mengajukan citizen lawsuit di Solo. Dari mana itu angkanya 125T? Gini, melihat rumitnya penjelasan dari Pak siapa itu? Pak Andi Aswan. Itu menambah energi saya, keyakinan saya bahwa saya akan menang gugatan itu. Amin. Oh ya? Iya. Mengapa Anda begitu yakin menang atas gugatan? Kenapa Anda menang? Kenapa Anda yakin akan menang Saya gugatan? menggugat itu by data, bukan by omong-omong begini. Oh, saya punya By data Mas. Saya punya data, cuma disampaikan. Kalau gitu Saya punya data. kita adu di Adu pengadilan. data. Kita datang. No problem. Datang ke pengadilan untuk adu No data problem. dengan kita. Adu data kita. Karena gini, saya mempunyai bukti itu seterang Monas yang ada di Jakarta. Ditambahi bukti dari Mas Roy, sekarang kayak matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Itu. Pak Subhan, ya kalau Anda bukti ya nggak apa-apa, itu hak saudara. Kalau kita kerja, jual bukti, tapi jangan membawa opini bahwasannya ya kepada masyarakat ini ijazahnya palsu, nggak punya ijazah. Sudahlah, saya sudah menjelaskan bagaimana yang namanya struktur ya pendidikan British Curriculum itu. Jangan menyamaratakan bahwasanya Indonesia ini sama dengan Singapura, ya jauh beda Mas, ya. Di sisi kita ini ya 12 tahun, di sana itu 11 tahun max, ya. Kalau dia pintar 10 tahun, yang saya jelaskan tadi, begitu. Pak Subhan? Terus Pak Subhan. Gini, kalau by data, saya akan cerita bahwa gugatan saya sempurna. Gugatan saya sempurna Pak, makanya diterima oleh pengadilan. Karena bukti cukup, ya. Karena melihat kerumitan tadi yang Bapak jelaskan, justru rumit banget, SMA aja kok rumit banget sih. Ya. Karena Anda nggak pernah merasakan bagaimana sekolah di luar negeri. Bukan sekolah luar negerinya, rumitnya begitu. Memang peraturan begitu di luar, jangan kita lihat peraturan. Undang-undang pemilu itu salah. Undang-undang struktur sudah saya jelaskan kok, Di poin gugatan Bapak itu apa? Poin gugatan saya itu perbuatan Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden dan diterima oleh KPU. Sementara faktanya, datanya, sekolah SMA-nya begitu itu. Acak-adut, nggak karuan. Dan saya punya data itu. Datanya dari mana? Dari KPU sendiri. Masa SMA sampai 2 kali? Terus per hari ini saya lihat KPU ini penting banget ini. KPU menghapus riwayat pendidikannya. Riwayat pendidikan akhir Gibran disebut di buku KPU itu disebut tadinya nggak ada. Tadinya pendidikan waktu terakhir. Saya berangkat gugat itu nggak ada. Pendidikan terakhir disebut pendidikan terakhir aja. Saat ini tolong dicek yang bawah itu. Ya. Dirubah menjadi pendidikannya S1. Ini pidana loh Mbak, kejahatan besar nih. KPU menghapus itu, padahal itu bukti mahkota saya itu. Oke, baik, tapi Anda yakin bisa memenangkan gugatan, begitu itu Anda. Baik, saya ke Bang Ade. Setelah ijazah Pak Jokowi, sekarang ijazah Gibran yang dipersoalkan. Kenapa kira-kira nih? Kalau pertanyaan kenapa ya terserah Pak Subhan, Mas Roy. Sebetulnya kepengen apa sih? Tapi ada apa kira-kira? Saya nggak berani menilai terlalu jauh. Saya nggak kenal siapa itu Roy Suryo. Saya nggak kenal itu Subhan. Tujuannya apa? Ya nggak tahu. Yang penting saya melihat memang tuduhannya sejauh ini lemah. Ya. Kalau tadi Mas Subhan mengatakan seolah-olah sangat pasti bahwa ada kekacauan dalam ijazahnya Gibran. Saya kembali ke Bung Ray Rangkuti, di mana letak masalahnya? Kalau orang, saya nggak tahu, saya nggak baca ya data itu. Tapi kalau dikatakan 2 kali SMA, ya mungkin yang tadi dikatakan Andi yang lebih logis, ya bahwa dia sebetulnya bukan 2 kali, tapi
Cukup sekali kan? Dia ke Singapura itu setelah lulus nggak SMP-nya? Lulus udah, pada 4 tahun. Ya, dan saya heran kenapa Roy Suryo harus ketawa-ketawa ya? Ya ketawa karena nggak yakin juga SMP-nya lulus apa. Enggak, saya cuma mau tanya, ini diskusi ini di depan mahasiswa, di depan para penonton, setiap kali kita bicara dia hahaha. Loh iya, karena logika Anda lucu. Iya. Lucu? Iya lucu. Lucu, dosen kok lucu kayak gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Jadi kalau ditanya kenapanya. Dosen kok kurang baca. Ya kan belum baca tadi katanya. Baca dulu makanya. Oke, baik. Kalau ditanya kenapa, saya nggak tahu. Tujuannya apa, saya nggak tahu. Sebagian orang menganalisis bahwa misalnya Roy ini punya tujuan-tujuan politik. Tapi apa, saya juga nggak paham. Apakah ingin menjatuhkan Mas Gibran? Ya, mengingat ini ada rangkaian peristiwa yang menunjukkan bahwa Gibran, kalau semula yang diserang adalah Pak Jokowi terus-menerus, sekarang Gibran terus-menerus. Dari pemakzulan, dari soal ijazah sekarang, dengan tuduhan yang saya minta maaf ya Pak Subhan, mungkin karena kurang dijelaskan kepada publik. Sebetulnya dikatakan sebagai aneh janggal itu apa dari Mas Gibran itu? Karena kalau dalam pandangan saya, dari apa yang saya dengar, penjelasan di sana sini, semua itu sangat jelas bahwa dia di SMP di Indonesia, kemudian saya tanya lagi Andi, namanya apa high school? Oh, SMA-nya apa namanya? Orchard Park Bukan, School. Secondary namanya secondary school, itu 4 tahun. Ada 3 tipe, ada Enggak, 4 dia tahun. yang dipakai. Itu aja masih tanya. 5 tahun. Itu aja masih belum ngerti, tanya Karena terus. saya harus pasti, saya nggak mau. Baik, ada yang janggal menurut Bang Ade, nanti kita lanjutkan lagi Bang Ade. Saudara, mantan Presiden Jokowi menyebut ada yang membackup sehingga isu ijazah palsu menyasar keluarganya sampai 4 tahun. Kita bahas usai jeda. Yang pasti ini confirm bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak pernah punya ijazah SMA. Berikutnya akan kami tuliskan juga ya lewat komparasi kurikulum yang diklaim bahwa Gibran itu SMA meluluskan SMA-nya di UTS Insearch, padahal setelah kami tanyakan di Ditjen Dikdasmen lewat sekretarisnya Dr. Eko Susanto bahwa di Orchard Park Secondary School di Singapura ya Gibran cuma sampai kelas 10. Ketika Gibran itu pindah dari Solo, katanya sudah meluluskan di SMPN 1 Surakarta sampai kelas 9, di Singapura ya Gibran turun lagi satu tahun. Itu menurut Dr. Eko 1 tahun menjadi mulai dari kelas 9. Kelas 9 lagi, jadi hanya 2 tahun sampai kelas 10. Kelas 10 adalah kelas 1 SMA. Itu saya tanyakan. Nah, kenapa surat penyetaraan itu yang menyetarakan UTS Insearch itu ya, padahal di sana katanya diklaim diploma di UTS Insearch. Nah, sementara diploma itu syaratnya adalah lulus SMA kelas 12. Seharusnya itu kelas 13 kan. Ya. Kenapa itu keluar surat penyetaraan itu? Itulah yang mereka juga gelagapan. Saya kira ya Pak Prabowo Subianto itu sudah mengetahui lewat Menteri Mendikdasmennya. Tinggal tunggu waktu saja dan political will ini mau dipakai kapan ya. Ini akan diputuskan kapan. Yang pasti ini confirm bahwa Gibran tidak pernah lulus SMA dan tidak pernah punya ijazah SMA. Waktu menyerahkan itu yang nerima siapa Bang? Buku ke Pak Prabowo? Oh, kalau di Setnek itu apanya? Petugasnya di Setnek. Tetapi kami masuk ke dalam ruangan terus diberikan surat tanda terima ya, buku kami. Yang di Hambalang itu petugas Pas Pampresnya ya. Ya, Pas Pampres langsung menerima. Oke. Dan mengatakan Pak Prabowo sedang ada di lokasi tapi sedang ada kegiatan. Sudah menanyakan ke Dikdasmen kemarin, hasilnya gimana Bang? Yang soal protes Abang itu, kecurigaan Abang ke Dikdasmen. Sudah kesana. Sebenarnya Ditjen Dikdasmen lewat sekretarisnya itu sudah menyatakan sebenarnya kepada kami. Tetapi mereka tentu menunggu otoritas yang lebih tinggi kan untuk mempublikasikan atau mengatakan secara langsung di media. Mereka saya kira menginginkan kami dulu yang menyampaikan ke media, ke dunia luar, karena mereka mungkin perlu keputusan yang lebih tinggi untuk menyampaikan yang sesungguhnya. Tetapi kalau apa yang saya sampaikan tidak benar, ya sesuai dengan pertemuan saya dengan Dr. Eko Susanto sebagai sekretaris Ditjen Dikdasmen yang saat itu disaksikan oleh Dr. Rosuryo, Bu Kurnia, terus pengacara Jahmada Girsang,
terus juga Mbak Menu sebagai aktivis aliansi rakyat menggugat. Jadi kami di sana ya menyaksikan bersama apa yang disampaikan oleh Dr. Eko Susanto. Saya kira kalau apa yang saya sampaikan di luar berbeda atau kontradiktif dengan apa yang disampaikan di dalam, Dr. Eko Susanto juga silahkan melaporkan saya pencemaran nama baik atau apapun. Tetapi sampai detik ini belum ada itu, maka saya menyampaikan secara verbatim. Memang saya tanyakan, Gibran itu di Singapura, Orchid Park Secondary School sampai kelas berapa? Kelas 10. Berarti apa itu kelas 10? Kelas 1 SMA. Di UTS Insight itu mengambil program diploma katanya justru. Kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School, tetapi di UTS Insight justru diploma. Nah itulah yang disetarakan menjadi SMK. Janggal kan? Berarti pihak Dikdasmas sudah tahu sebenarnya? Sudah tahu dan sudah mengakui, tinggal menunggu otoritas yang lebih tinggi untuk mengungkap ini sebenarnya. Saya yakin Pak Abdul Muti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini tinggal membutuhkan political will dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengungkap ini sebenar-benarnya bahwa ada dengan adanya relasi kuasa saat itu. Makanya diterbitkanlah surat penyetaraan itu. Makanya sebelumnya saya tanyakan, presiden sebelumnya udah pernah nggak seperti ini? Kelas 1 SMA plus diploma itu menjadi setara SMK? Tidak ada. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyimak informasi lengkap terkait respon Mas Gibran, respon Subhan juga soal ya ini sidang gugatan ijazah Mas Gibran yang sampai 125 triliun. Itu memang angka nominal yang luar biasa banyak. Bahkan ini Subhan malu-malu teman-teman ingin memeras Mas Gibran lewat jalur belakang dengan mendesak Mas Gibran minta maaf kepada dirinya. Ini rasa-rasanya ya Subhan juga sudah mulai panik teman-teman. Karena tidak mendapatkan respon semestinya yang diinginkan, ya ini pengen misalnya Mas Gibran itu meminta maaf, mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Para komplotan pembenci ini memang ingin gaduh, ingin membuat Indonesia ini gaduh di saat negara-negara lain sedang fokus membangun bangsanya, membangun negerinya, ya kita dihabiskan hanya mengurusi soal ya kehidupan pribadi Mas Gibran ataupun Pak Jokowi yang selalu dikorek-korek. Intinya yang mereka ingin 2029 Mas Gibran hancur, Pak Jokowi hancur, sehingga tidak ada lagi hambatan atau ya saingan berat mereka di Pilpres selanjutnya. Karena kalau dibiarkan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran, ya Pilpres 2029 bisa saja, mungkin saja teman-teman, ya Gibran itu bakal jadi cawapres. Itu spekulasi memang ada. Jadi kalau misalnya ini dia dibiarkan, ya mereka mungkin ya bakal rugi. Junjungan mereka yang bakal kalah lagi di 2029. Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan statement saya barusan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita bakal diskusikan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.